Jadi pertanyaan, kok tempat sembahyang kita kurang nyaman, kurang teduh, kurang bersih, segala macam. Mereka selalu membandingkan dengan tempat sembahyang yang ada di luar. Ini yang menjadi dasar kita untuk berbenah di kemudian hari. Khususnya untuk saya sendiri, saya sangat merasakan manfaat yang dengan adanya bangunan ini itu sangat nyaman tentunya, apalagi di siang hari seperti ini itu sangat tidak panas, tempat duduknya nyaman. Jadi tentunya kita yang sembahyang itu bisa lebih khusyuk, lebih nyaman juga. Dan ini dibangun tentunya akan memberikan suatu kenyamanan untuk adik-adik, anak-anak kami yang di Pasraman. Mereka tidak lagi mengeluh kalau datang ke pura, sembahyang kepanasan, kadang kehujanan. Tapi sekarang mereka akan lebih khusyuk lagi. Jadi ini betul-betul menjadi pura, mudah-mudahan jadi pura yang ramah kepada anak-anak. Sehingga anak-anak menjadi bahagia datang ke pura, menjadi lebih khusyuk lagi sembahyang. Anak-anak bahagia, tentunya ini menjadi suatu kebahagiaan buat kami orang tuanya. Di Pura Parahyangan Jagat Guru BSD dengan hawa yang nyaman, sejuk, terus membuat para generasi muda itu sangat semangat untuk ke pura gitu. Jadi sembahyangnya dari saya sebagai umat Hindu ya sedharma itu nyaman, terus kusuk, terus sembahyangnya jadi kayak lebih fokus dan tenang aja gitu. Balai Stiti Puja niki ya kita bangun mulai tanggal 6 Juni tahun 2023. Rencana selesai sebenarnya itu di akhir November. Jadi tanggal 31 November 2023. Tapi Astungkare niki samian membagi becik antar Rahayu dan ini kita bisa selesai untuk Balai Stiti Puja di September. Tetapi kita melihat ada satu bangunan lagi yang di sampingnya, Balai Gite, yang menurut kita juga perlu kita renovasi, kita perbaiki, sehingga kedua bangunan ini bentuk dan estetikanya lebih serasi. Jadi setelah Balai Stiti Puja ini selesai, kita kemudian menginjak ke Balai Gite, Balai Gedung Simpen, kalau di sini disebut Gedung Simpen. Astungkare juga niki mulai dari bulan September pengerjaannya, kemudian tanggal 18 Oktober 2023 niki sampun samian selesai, sampun puput. Kemudian kedua bangunan niki sebelum dilakukan pemelaspasan sekali mangkin, ini sudah dilakukan prayasita. Sehingga semeton, pemedek, warga kita, sareng sinamian, rauh mriki sudah bisa menggunakan bangunan yang sudah kita kerjakan niki. Saya Ria Mayun sebagai Ketua Panitia untuk acara Melaspas yang diadakan di Pura Parahyangan Jagat Guru pada tanggal 12 November, itu Melaspas Balai Stiti Puja dan Balai Gite. Jadi kami selaku panitia mengundang hampir seluruh tokoh umat se-Banten. Jadi baik yang dari internal Hindunya, juga kami juga dari Majapahit, Stah, semua kami undang. Begitu juga kami undang beberapa tokoh nasional untuk hadir pada hari ini menyaksikan prosesi upekara Melaspas Balai Stiti Puja dan Balai Gite. Tentunya ini sudah dipuput acara upekara ini oleh Ide Pranda Putra Sidemen yang telah memuput upekara ini dan telah berjalan Astungkare dengan berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan dengan berdirinya Balai Stiti Puja ini memberikan aura-aura yang betul-betul positif
fiber yang betul-betul positif untuk seluruh umat, tidak hanya tentu tidak hanya khususnya di Pura Parahyangan Jagat Guru, tapi ini akan memberikan aura-aura yang positif, memberikan manfaat yang baik untuk umat se-Banten, dan kami berharap ini juga menjadi manfaat untuk nasional. Dan ini dibangun tentunya akan memberikan suatu kenyamanan untuk adik-adik, anak-anak kami yang di Pasraman. Mereka tidak lagi mengeluh kalau datang ke pura sembahyang kepanasan, kadang kehujanan. Tapi sekarang mereka akan lebih khusyuk lagi. Jadi ini betul-betul menjadi pura, mudah-mudahan jadi pura yang ramah kepada anak-anak, sehingga anak-anak menjadi bahagia datang ke pura, menjadi lebih khusyuk lagi sembahyang. Anak-anak bahagia, tentunya ini menjadi suatu kebahagiaan buat kami orang tuanya. Yang bisa mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik tentunya untuk seluruh umat di Indonesia. Swastiastu, saya sebagai generasi Hindu di salah satu di Pura BSD ini, di Pura Parahyangan Jagat Guru BSD. Saya itu merasa sangat nyaman berada di pura pada saat persembahyangan berlangsung. Untuk terutama saya tuh jarang sekali ya, maksudnya di sini tuh baru pertama kali, dan kemudian ada persembahyangan melaspas di Utama Mandala di Pura Parahyangan Jagat Guru BSD dengan hawa yang nyaman, sejuk. Terus membuat para generasi muda itu sangat semangat untuk ke pura gitu. Jadi sembahyangnya dari saya sebagai umat Hindu ya sedharma itu nyaman, terus kusuk, terus sembahyangnya jadi kayak lebih fokus dan tenang aja gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya sebagai generasi dan umat Hindu sedharma sangat berterima kasih matur suksma untuk para pemadek yang sudah melaksanakan acara ini dan sudah membuat puranya atau acara di Utama Mandalanya itu semakin nyaman. Khususnya untuk saya sendiri, saya sangat merasakan manfaat yang dengan adanya bangunan ini itu sangat nyaman tentunya, apalagi di siang hari seperti ini itu sangat tidak panas, tempat duduknya nyaman. Jadi tentunya kita yang sembahyang itu bisa lebih khusyuk, lebih nyaman juga. Tentunya pasti tetua-tetua atau tokoh-tokoh di sini sudah mempertimbangkan dengan dibangunnya bangunan ini, dan tentunya kami sebagai anak muda sangat menikmati dengan adanya bangunan ini. Niki kan memang sudah harapan bagi kita semuanya, terutama buat adik-adik kita warga Hindu, adik-adik kita generasi muda Hindu, agar di kemudian hari mempunyai tempat yang representatif dalam artian mau bersembahyang, mau berbakti di sini, mempunyai tempat yang teduh, mempunyai tempat yang bersih, sehingga kalau adik-adik kita begitu datang ke pura tidak perlu lagi pulang ke rumah kalau mau langsung ke mall. Jadi habis dari sini sudah langsung bisa ke mall karena tempatnya bersih, tempatnya rapi, tempatnya teduh, tempatnya representatif lah untuk menjaga sekalian keheningan kita dalam bersembahyang. Niki sebenarnya kan untuk menindaklanjuti lah. Kalau kita membawanya seperti mungkin Niki, kebetulan siang hari, begitu siang hari di musim panas, ini kan semeton kita, terutama adik-adik kita yang biasanya apalagi yang memang besar di luar Hindu ya, di luar Bali. Ini kan sering menjadi pertanyaan, kok tempat sembahyang kita kurang nyaman, kurang teduh, kurang bersih, segala macam. Mereka selalu membandingkan dengan tempat sembahyang yang ada di luar. Ini yang menjadi dasar kita untuk berbenah di kemudian hari, agar tempat ini menjadi tempat yang nyaman buat adik-adik kita, anak-anak kita generasi muda Hindu ya, untuk tahu bahwa Hindu itu juga
punya tempat yang bagus begitu. Nah, ini mungkin kita di sini di Pura BSD yang dulu mendahului. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan di pura-pura yang lain juga nanti akan dibarengin, diikutin dengan pelaksanaan penyediaan fasilitas tempat pembangunan seperti ini, tempat sembahyang. Niki bangunan niki kan kita tidak buat serta-merta seperti tadi yang sampaikan, tidak kita buat dari ukuran-ukuran yang kita buat-buat sendiri, tidak. Niki semuanya berdasarkan atas arahan ide Peranda Nabe. Ide Peranda Nabe kebetulan Driki dados manggale pura ring pura BSD niki, beliaunya lah yang memberikan tata titi, ukuran-ukuran seperti apa sih nantinya Balis Titi Puja itu perlu dibangun. Ya, kondisi pura satu dengan yang lain kan tidak sama ya. Kebetulan di Pura BSD ini tempatnya agak terbuka segala macam, peneduhnya kurang karena wewidangannya juga tidak terlalu luas sehingga kita tidak ada tempat lagi untuk menanam pohon yang besar-besar. Kalau untuk lantai segala macam tempat di bawah itu mungkin bisa disiasati dengan membuat lantai yang representatif, tetapi yang bagian atas ini kalau tidak ada tempat besar yang rindang, tentu yang kita harapkan bangunan seperti ini. Jadi tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain, harus semuanya istilahnya wong Jawa bilang gebyah uyah itu disamakan, tidak bisa. Harus dilihat kondisi pura di sini seperti apa, di tempat lain seperti apa, sehingga adik-adik kita juga mempunyai pemahaman bahwa Hindu itu mengadop banyak cara untuk kita berbakti kepada Ide Sang Hyang Widi.